Injil Barnabas, apakah Injil kanonik? Injil Barnabas bukan Injil kanonik karena Injil Barnabas tidak memenuhi kriteria ketentuan sebagai kanon. Untuk kanon dia harus berbahasa Yunani, yang kedua dia harus ditulis pada sebelum abad pertama. Tetapi apa yang kita lihat dalam Injil Barnabas yaitu bahwa Injil ini ditulis dalam bahasa Itali dan Spanyol. Yang kedua, melalui karbon 45 terlihat atau terbukti bahwa Injil Barnabas itu ditulis pada abad ke-16. Nah, mengapa memakai nama Barnabas? Karena itu dianggap sebagai tokoh yang berwibawa seperti Rasul Paulus, sehingga kalau pakai nama Barnabas, tulisan ini akan dibaca oleh banyak orang. Dan tujuannya apa? Untuk menyampaikan poin-poin yang bertentangan dengan Injil-Injil kanonik. Misalnya, Injil Barnabas menolak ketuhanan atau keilahian Yesus. Yang kedua, menolak Yesus sebagai sang firman Allah yang kekal, tapi Yesus ini cuma seorang nabi. Yang ketiga, menegaskan bahwa Yesus tidak disalibkan. Yang keempat, Yesus itu naik ke surga. Lalu yang kelima, Yudaslah yang menggantikan peran dari Yesus yang diangkat oleh Allah ke surga. Dan yang keenam, Injil Barnabas mengatakan bahwa Yesus meramalkan kelak akan datangnya seorang nabi bernama Muhammad. Nah, kalau kita cermati dengan saksama dari sudut sastra, maka Injil Barnabas itu masuk dalam kelompok pseudoepigraf, ya, tulisan palsu. Jadi ada 4, ya. Yang pertama kanon, kitab-kitab yang mempunyai wibawa firman Tuhan yang ditulis pada awal abad pertama. Yang kemudian ada deuterokanonika atau kanon kedua. Yang ketiga adalah apokrifa, dia tidak dapat menjadi pegangan ajaran tapi menjadi referensi. Yang keempat adalah pseudoepigraf, tulisan palsu. Nah, Injil Barnabas masuk dalam kelompok pseudoepigraf, ya, tulisan palsu. Jadi nama Barnabas itu juga adalah palsu, orang yang hanya menggunakan nama tokoh dan isinya juga palsu. Nah, kemudian ada pertanyaan, mengapa orang menggunakan nama Barnabas itu sebagai satu antitesis terhadap Rasul Paulus? Dianggapnya bahwa Rasul Paulus dan Barnabas itu adalah dua rasul yang bertengkar, ya, bertentangan, konflik karena teologi atau ajaran atau doktrin, padahal tidak demikian. Saudara boleh membaca dalam Kisah Rasul pasal 15, ya, ayat 36 sampai dengan 39, saudara membaca di sana. Memang